Pernah nggak sih kalian dengar istilah buaya darat? Biasanya, kata ini dipakai buat ngejek seseorang yang suka gonta-ganti pasangan, nggak setia, atau doyan selingkuh. Istilah ini udah melekat banget dalam budaya kita, sampai kalau ada orang yang dikenal tukang main perempuan atau cowok playboy, langsung disebut buaya. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau gua kasih tahu fakta mengejutkan? Ternyata, buaya justru termasuk hewan paling setia di dunia. Lah, kok bisa? Kenapa bisa ada kesalahpahaman sebesar ini? Nah, di video ini kita bakal bahas asal-usul, kenapa buaya jadi simbol ketidaksetiaan dan bagaimana fakta ilmiahnya justru sebaliknya. Sebelum kita bahas realitanya, kita harus tahu dulu dari mana istilah buaya darat berasal. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan kenapa buaya dianggap simbol ketidaksetiaan. Salah satunya berasal dari kebiasaan buaya yang sering terlihat di darat dekat sungai atau rawa-rawa, seakan-akan mereka sedang mangsa hewan lain. Dari sini, muncul anggapan kalau buaya itu oportunis dan selalu mencari mangsa baru, mirip dengan pria yang suka menggoda banyak wanita. Lalu, istilah ini semakin populer di dunia hiburan. Dalam banyak film, lagu dangdut, atau komedi zaman dulu, pria yang mata keranjang sering digambarkan sebagai buaya. Bahkan, istilah ini akhirnya melekat di masyarakat kita. Orang-orang mulai percaya bahwa buaya adalah lambang ketidaksetiaan, meskipun tanpa ada dasar ilmiah yang jelas. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa buaya selalu membuka mulutnya dan menunjukkan gigi-giginya yang tajam, yang dianggap sebagai tanda keserakahan dan niat jahat. Padahal, kalau kita lihat secara ilmiah, buaya membuka mulutnya bukan karena ingin menyerang, tapi buat mengatur suhu tubuh mereka biar nggak kepanasan. Jadi, dari sini aja udah jelas kalau banyak banget mitos tentang buaya yang salah kaprah. Dan sekarang, kita masuk ke fakta yang mengejutkan. Sebenarnya, kalau kita lihat dari penelitian ilmiah, buaya justru termasuk hewan yang paling setia dengan pasangannya. Para peneliti menemukan bahwa buaya seringkali hanya memiliki satu pasangan sepanjang hidupnya. Dalam dunia biologi, ini disebut monogami serial. Artinya buaya tidak sembarangan berganti pasangan, seperti anggapan yang selama ini kita percaya. Nggak cuma itu, buaya jantan juga berperan besar dalam menjaga telur dan anak-anak mereka. Mereka nggak cuma kawin lalu pergi, tapi tetap tinggal untuk melindungi keturunannya. Bahkan, setelah anak-anaknya menetas, buaya betina tetap mengasuh dan menjaga mereka selama beberapa bulan pertama. Ini sangat berbeda dengan banyak spesies lain yang meninggalkan anak-anaknya begitu lahir. Bahkan, ada kasus di mana buaya betina yang kehilangan pasangannya memilih untuk tidak kawin lagi seumur hidup. Bayangkan, seberapa setianya mereka. Bandingin sama manusia yang kadang baru beberapa bulan putus udah cari pasangan baru. Jadi, kalau ada orang yang nggak setia disebut buaya, kayaknya itu salah sasaran deh. Kenapa kita masih pakai istilah buaya darat buat orang yang suka selingkuh? Kalau dipikir-pikir, kayaknya kita harus cari istilah lain yang lebih sesuai. Karena kalau kita melihat realitanya, justru banyak manusia yang jauh lebih nggak setia dibanding buaya. Kalau buaya bisa bertahan dengan satu pasangan seumur hidup, manusia malah sering nggak puas dengan satu pasangan. Makanya, mulai sekarang, kalau ada yang nyebut kamu buaya, jawab aja dengan bangga. Iya, karena aku setia. Siapa tahu, justru bisa jadi tren baru buat merombak anggapan yang salah ini. Dan kalau kamu punya teman yang suka selingkuh, jangan sebut dia buaya, tapi cari istilah lain yang lebih cocok. Mungkin biawak darat, karena biawak memiliki banyak pasangan sepanjang hidupnya. Hahaha. Jadi, menurut kalian, apakah istilah buaya darat masih relevan buat menggambarkan orang yang nggak setia? Atau kita harus mulai ganti dengan istilah lain? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka konten kayak gini dan subscribe biar nggak ketinggalan fakta-fakta semesta lainnya. Karena semesta nggak ada habisnya.